Inovasi RSUD Pariaman. Jemila Resti, Jaringan Informasi Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi. SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang dengan mengatasi berbagai tantangan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ketiga menargetkan penurunan angka kematian ibu AKI hingga 70/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi AKB hingga 12/1000 kelahiran hidup pada 2030. Namun, target ini masih sulit tercapai di Indonesia. Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification atau MPDN, 21 September tahun 2021, penyebab utama kematian ibu: eklamsia 37,1%, perdarahan 27,3%, infeksi 10,4%, dengan lokasi tertinggi di rumah sakit 84%. Penyebab utama kematian bayi: BBLR 29,21%, asfiksia 27,44%, infeksi 5,4%, dengan lokasi tertinggi di rumah sakit 92,41%. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus kematian ibu 3.572 2022, 4.460 2023, 4.151 kasus hingga Juni tahun 2024. Kematian bayi 20.882 2022, 29.945 2023. Di Sumatera Barat 2023. 118 kematian ibu dan 826 kematian bayi. Di Kota Pariaman 2022, 1 kematian ibu. Di tingkat lokal, RSUD Pariaman mencatat 145 kasus kegawat daruratan ibu hamil risiko tinggi pada 2023, meningkat 22% dari ke 2022. Dari total kunjungan PONK, 28% adalah ibu hamil berisiko tinggi. Sementara pasien yang sudah pulang dari rawatan kebidanan sering kurang terpantau, sehingga sebagian kembali dengan kondisi lebih berat. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Pariaman memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan menyeluruh dan berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta keselamatan pasien melalui pelayanan yang berkualitas. Meningkatnya kasus ibu hamil risiko tinggi yang datang ke IGD RSUD Pariaman dalam kondisi gawat dan terlambat ditangani. Hal ini disebabkan kurangnya pemantauan dan koordinasi antar fasilitas kesehatan. Penjaringan ide dilakukan melalui identifikasi masalah di lapangan oleh tim medis, diskusi internal lintas profesi di RSUD Pariaman, masukan dari pasien dan pegawai, termasuk usulan pemanfaatan teknologi informasi, studi referensi, yang menunjukkan masih minimnya sistem pemantauan aktif untuk ibu hamil risiko tinggi. Dari hasil penjaringan berbagai usulan, terdapat beberapa alternatif solusi untuk menekan angka kematian ibu AKI dan bayi AKB, seperti peningkatan edukasi ibu hamil, penguatan rujukan berjenjang, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Setelah dilakukan analisis kebutuhan dan potensi implementasi di RSUD Pariaman, dipilihlah di Jemila Resti, Jaringan Informasi Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi, sebagai inovasi prioritas. Jemila Resti dipilih karena fokus langsung pada ibu hamil risiko tinggi, kelompok yang paling rentan menyumbang angka kematian, mendorong pemantauan aktif dan berkelanjutan oleh petugas kesehatan, mudah diintegrasikan dengan sistem informasi dan komunikasi yang sudah ada tanpa memerlukan investasi besar, memberi dampak langsung terhadap keselamatan pasien dan peningkatan mutu layanan RSUD Pariaman. Pemilihan ide ini juga didukung oleh komitmen manajemen, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan nyata di lapangan yang mendesak solusi konkret dan sistematis. Dengan hadirnya Jemila Resti, RSUD Pariaman membangun jejaring pemantauan aktif untuk ibu hamil risiko tinggi. Sistem ini memungkinkan deteksi dini komplikasi, sehingga intervensi dapat dilakukan cepat dan tepat, efektif menekan angka kematian ibu dan bayi. Pemantauan terstruktur lewat teknologi sederhana juga memperkuat komunikasi petugas lapangan,
menambah rasa aman bagi pasien, serta meningkatkan mutu layanan RSUD. Selain berdampak langsung di Pariaman, konsep ini mudah direplikasi di fasilitas kesehatan lain yang menghadapi tantangan serupa. Inovasi Jemil Resti di RSUD Pariaman terbukti efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui pemantauan terstruktur, deteksi dini ibu hamil risiko tinggi menjadi lebih cepat, sehingga komplikasi kehamilan menurun. Jumlah kasus kegawat daruratan ibu hamil risiko tinggi turun dari 189 kasus 2022 menjadi 145 kasus 2023 dan kembali menurun menjadi 112 kasus pada semester I ke-2024. Inovasi ini juga meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan, serta berkontribusi positif terhadap mutu dan akreditasi rumah sakit.